Malam turun menyelimuti villa kuno keluarga Wijaya seperti tirai beludru yang berat. Menelan cahaya dan menebarkan keresahan. Terletak menyendiri di pinggiran kota yang terpencil. Bangunan dengan dinding batu abu-abu berlumut. Dikelilingi oleh pepohonan tua yang sunyi. Tampak seperti sebuah makam raksasa yang menjaga rahasia mengerikan yang tak seorang pun berani membangunkannya. Di kamar tidur yang luas namun dingin menusuk tulang. Maya terjaga. Sudah 6 bulan sejak ia, seorang gadis 27 tahun dengan hati penuh mimpi, melangkah masuk ke dalam klan bergengsi ini sebagai istri Bima, satu-satunya pewaris. Di hari pernikahan, di bawah cahaya lilin yang berkelip, ia memimpikannya sebuah rumah tangga yang bahagia, sebuah keluarga sejati, namun kenyataan lebih pahit dari mimpi buruk. Villa keluarga Wijaya bukanlah rumah, melainkan labirin penuh jebakan. Di mana setiap sudut dinding, setiap bingkai jendela yang melengkung seolah membisikkan kutukan. Kamar pengantinnya terlalu luas, terlalu kosong. Lukisan-lukisan kuno di dinding dengan wajah-wajah tanpa jiwa seolah mengawasinya dengan tatapan sedingin es. Selimut sutra tipis tak cukup menghangatkan tubuh Maya yang gemetar. Bukan hanya karena dingin yang meresap ke kulit, tetapi juga karena ketakutan tak kasat mata yang mencekik dadanya. Malam ini, seperti malam-malam lainnya sejak Bima pergi dinas jauh, ia tidak bisa tidur. Perasaan berat dan sesak seolah ada seseorang yang berdiri tepat di luar sana, mengamatinya melalui celah-celah kegelapan. Bima adalah suami yang baik, tetapi pekerjaannya membawanya pergi terus-menerus, meninggalkan Maya sendirian di villa menyeramkan ini. Ia tidak menyalahkan suaminya, tetapi kesepian dan keresahan semakin menggerogoti jiwanya. Selain dirinya, hanya ada 2 orang lagi yang tinggal di sini, Bramantio, ayah mertuanya, dan Citra, adik iparnya yang seumuran. Keduanya sama sekali tidak memberinya kehangatan keluarga. Bramantio, pria berusia 60-an dengan penampilan berwibawa namun keras, selalu menjadi sumber ketakutan samar Maya. Posturnya tinggi besar, wajahnya yang bersudut selalu dingin membeku. Matanya yang dalam dan tajam seolah bisa menembus hati lawan bicaranya. Saat pertama kali bertemu, jabat tangan Bramantio begitu kuat hingga membuatnya kesakitan. Tatapan matanya berhenti di wajah Maya dengan anehnya lama, memaksanya menunduk menghindar. Ia jarang berbicara, tetapi setiap kata yang keluar seolah menyembunyikan makna mendalam. Sebuah peringatan tanpa suara. Maya, kau harus belajar hidup di sini, katanya suatu kali. Nadanya datar namun membuat Maya merinding. Citra, adik ipar yang cantik namun sedingin es, adalah mimpi buruk lainnya. Ia tidak pernah memanggil Maya, Mbak, selalu memanggil nama Maya langsung dengan nada meremehkan. Seolah Maya adalah penyusup tak diundang. Ketika Maya mencoba memulai percakapan, bertanya tentang keluarga, Citra hanya menyunggingkan senyum tipis. Kamu jangan terlalu ingin tahu. Di sini, tahu banyak tidak membawa kebaikan apapun. Kata-kata itu bagai sayatan pisau pada harga diri Maya yang rapuh. Malam ini, keresahan semakin memuncak. Jantung Maya berdebar kencang di dadanya. Ia duduk tegak, menarik selimut erat-erat ke tubuhnya. Villa ini indah megah, tapi lebih mirip penjara daripada rumah. Koridor-koridor panjang yang gelap dengan cahaya lampu kuning redup yang menyeramkan. Pintu-pintu kayu berat yang membisu seperti nisan. Benarkah ada sesuatu yang salah sedang terjadi? Atau hanya karena ia terlalu sensitif? Ia turun dari tempat tidur. Kaki telanjangnya merasakan dinginnya lantai kayu. Ia melangkah ke jendela, menyingkap sedikit tirai beludru yang berat, memandang ke taman yang suram di bawah. Cahaya bulan pucat keperakan menyinari, mengubah bayangan pepohonan menjadi bentuk-bentuk aneh, menari-nari dalam angin. Dan kemudian, jantungnya serasa berhenti berdetak. Di tengah taman, di bawah pohon beringin tua, Bramantio berdiri di sana, sunyi senyap seperti hantu. Ia mengenakan mantel panjang berwarna gelap. Meskipun cuaca tidak terlalu dingin, tangannya memeluk erat sebuah kotak kayu kecil dan tua. Di bawah sinar bulan, kotak itu memancarkan cahaya aneh dan redup. Seolah merasakan tatapannya, Bramantio mengangkat kepala. Mata tajamnya menatap lurus ke jendela kamar Maya. Ketakutan. Maya buru-buru menurunkan tirai, mundur. Seluruh tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang seolah mau pecah. Mengapa Bramantio ada di sana tengah malam? Kotak kayu itu apa?
Rahasia apa yang disimpannya sehingga harus dipeluknya begitu erat? Ia kembali ke tempat tidur, menutupi kepala dengan selimut. Tetapi tidur telah lenyap sama sekali. Ketakutan merayap ke setiap sel tubuhnya. Ia tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Sebuah rahasia kelam yang mungkin tak pernah ingin ia ungkap. Di villa ini, tak seorang pun seperti yang mereka tampilkan. Dan ia, suka atau tidak suka, telah terseret ke dalam pusaran itu. Semakin larut malam, kesunyian di villa semakin menakutkan. Sekitar pukul 2 pagi, ketika Maya mencoba memaksa dirinya terlelap dalam tidur yang gelisah. Sebuah suara, klik, yang sangat pelan terdengar dari arah pintu kamar. Jantungnya melonjak, ia menarik selimut lebih tinggi. Berpura-pura tidur nyenyak, tetapi matanya sedikit terbuka melalui celah selimut. Terpaku pada pintu kayu yang berat. Suara itu terulang, kali ini lebih jelas. Seolah seseorang sedang hati-hati memutar kunci. Maya menahan napas. Seluruh tubuhnya tegang seperti senar. Seseorang mencoba masuk ke kamarnya. Pintu terbuka perlahan, hampir tanpa suara. Sesosok bayangan tinggi dan familiar menyelinap ke dalam kamar. Di bawah cahaya bulan redup yang menyusup melalui tirai. Maya mengenali sosok itu adalah Bramantio. Ia masih mengenakan mantel panjang seperti saat berdiri di taman. Tangannya memegang benda kecil berwarna gelap. Ia bergerak perlahan, hati-hati, langkah demi langkah menuju meja rias. Hanya beberapa langkah dari tempat tidur Maya. Maya tidak berani bernapas keras. Tidak berani bergerak. Jantungnya seperti menari liar di dadanya. Ia melihat Bramantio membungkuk, meletakkan benda di tangannya ke atas meja. Lalu ia berdiri di sana, tak bergerak, menghadap ke arah tempat tidur. Seolah sedang mendengarkan napas Maya, memeriksa apakah ia benar-benar sudah tidur nyenyak. Maya merasakan tatapan tajam Bramantio menyapunya. Menembus kegelapan, ia sangat ketakutan, hanya takut Bramantio mengetahui dirinya terjaga. Untungnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Bramantio berbalik, diam-diam meninggalkan kamar, menutup pintu sepelan saat ia datang. Maya terbaring diam seperti patung batu. Menunggu sampai langkah kaki menjauh dan koridor kembali sunyi sepenuhnya. Baru saat itulah ia berani duduk tegak. Keringat dingin membasahi dahi dan punggung bajunya. Ia gemetar menyalakan lampu tidur kecil. Cahaya kuning yang sedikit lebih hangat menerangi kamar. Dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah benda yang ditinggalkan Bramantio di meja rias. Itu adalah kotak kayu tua yang ia lihat di tangan Bramantio di taman. Kecil mungil. Hanya seukuran telapak tangan, permukaannya tertutup lapisan debu tipis. Dengan ukiran halus namun sudah aus dimakan waktu. Sebuah gembok besi yang sudah berkarat mengunci rapat tutup kotak. Seolah menyegel rahasia besar yang tak ingin diketahui siapapun. Maya mendekat, tangannya yang gemetar menyentuh kotak itu. Dingin sekali, seolah baru saja dibawa dari ruang bawah tanah yang lembab. Ribuan pertanyaan berputar di kepalanya. Mengapa Bramantio meninggalkannya di sini? Mengapa harus mengendap-endap seperti pencuri? Apakah Bramantio ingin ia menemukannya? Atau ini hanya kecerobohan? Tidak. Dengan orang seperti Bramantio, tidak pernah ada kebetulan. Ia duduk di kursi. Matanya tak lepas dari kotak misterius itu. Separuh dirinya berteriak ingin segera membukanya. Mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun separuh lainnya, naluri terdalam, memperingatkannya bahwa ada pintu-pintu yang sekali terbuka tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Ia teringat tatapan Bramantio, penampilannya yang menyeramkan di taman. Peringatan tersirat citra, semua seperti kepingan teka-teki mengerikan yang belum bisa ia bayangkan sepenuhnya. Jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Seluruh villa masih sunyi mencekam. Tapi Maya tahu, di suatu tempat dalam kegelapan, Bramantio mungkin masih mengawasinya. Akankah ia kembali? Akankah ia tahu Maya telah melihatnya? Dan jika ia membuka kotak ini, apa yang akan terjadi? Apakah ini hadiah, peringatan, atau jebakan mematikan? Ia berdiri, mengunci pintu kamar dari dalam. Meskipun tahu bahwa grendel tipis itu takkan mampu menghentikan Bramantio jika ia benar-benar ingin masuk. Ia berbalik menatap kotak itu. Benda itu masih tergeletak di sana. Sunyi namun penuh daya tarik. Seperti undangan berbahaya, ia memutuskan untuk tidak membukanya segera. Tapi ia tahu, kotak itu tidak akan membiarkannya tenang.
Sejak saat Bramantio masuk ke kamarnya, ia bukan lagi pengantin naif. Ia telah terseret ke dalam permainan catur kejam yang belum ia ketahui aturannya. Dan kotak kayu ini, inilah kuncinya. Tapi pintu kemana yang akan dibukanya? Cahaya pagi yang lemah tak cukup kuat untuk menghalau kemuraman yang melekat di villa keluarga Wijaya. Sepanjang malam Maya tidak tidur. Matanya cekung karena lelah dan takut. Tetapi pikirannya anehnya sangat terjaga. Kotak kayu itu masih tergeletak di meja rias seperti tantangan bisu. Ia tahu ia tidak bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ia harus tahu kebenarannya, seberapapun mengerikannya. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, Maya duduk di depan meja. Tangannya yang gemetar menyentuh kotak dingin itu. Gembok besi berkarat itu tampak rapuh. Ia mengambil jepit rambut dari laci. Jantungnya berdebar kencang seolah sedang melakukan tindakan melanggar hukum. Setelah beberapa menit berusaha dengan tegang, terdengar bunyi, klik kecil. Gembok itu terbuka. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Lalu perlahan membuka tutup kotak. Di dalamnya, yang pertama kali menarik perhatiannya adalah setumpuk foto tua yang sudah menguning kusam. Sebuah gelang perak kecil mungil berukir satu huruf, L, dan sebuah buku harian tua dengan sampul kulit usang. Ia mengambil tumpukan foto terlebih dahulu. Tangannya gemetar hebat. Foto-foto itu menunjukkan seorang wanita muda cantik dengan wajah lembut dan baik hati. Tetapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Maya tercengang, hampir tak bisa bernapas. Wanita di foto itu mirip sekali dengan ibunya. Ibunya, Ibu Larasati, yang meninggal ketika ia masih sangat kecil. Tapi ia belum pernah melihat foto-foto ini di antara sedikit kenang-kenangan yang ditinggalkan ibunya. Dalam foto itu, ibunya berdiri di samping pohon beringin tua. Senyumnya kaku seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. Maya membalik ke foto berikutnya. Ibunya berdiri di samping seorang pria tinggi besar. Sosoknya terasa familiar, tetapi wajah pria itu sengaja dicoret dengan tinta hitam oleh seseorang secara asal-asalan. Hanya menyisakan mata yang dalam dan tegas yang terlihat samar. Rasa dingin menjalar di punggung Maya. Mata itu, apakah itu mata Bramantio? Ia buru-buru meletakkan tumpukan foto. Mengambil gelang perak, huruf L terukir halus di permukaannya. Larasati, nama ibunya. Hati Maya terasa sesak. Mengapa kenang-kenangan ibunya ada di dalam kotak ini? Di tangan Bramantio, akhirnya, ia membuka buku harian itu. Halaman-halaman kertas yang menguning penuh dengan tulisan tangan yang tegas dan kuat milik seorang pria. Ia membaca sekilas baris pertama. Tertanggal tanggal 15 Juli tahun 1995, Larasati. Kau tidak akan pernah mengerti apa yang telah kukorbankan. Maya terdiam membisu. Larasati, nama itu tidak mungkin kebetulan. Ia buru-buru membalik halaman-halaman berikutnya. Setiap baris tulisan bagai sayatan pisau pada pikirannya yang kacau. Kau meninggalkanku, tapi aku tidak bisa lupa. Kau telah memilih jalanmu, tapi aku tidak akan membiarkan segalanya berakhir seperti ini. Larasati berpikir pergi akan melindungi rahasia kita. Tapi dia salah, ada hal-hal yang tidak bisa dikubur selamanya. Maya membanting buku harian itu hingga tertutup. Tangannya gemetar tak terkendali. Tulisan-tulisan ini milik Bramantio. Tentang ibunya, hubungan apa sebenarnya di antara mereka? Mengapa ada rahasia yang tidak bisa dikubur? Ia merasa seperti baru saja tanpa sengaja menyentuh sarang lebah beracun. Area terlarang yang berbahaya dan mematikan. Kotak ini bukanlah penemuan kebetulan. Ini adalah jebakan yang disiapkan untuk menariknya ke dalam labirin tanpa jalan keluar. Ia melihat kembali tumpukan foto. Mencoba mencari petunjuk lain. Foto terakhir membuatnya sesak napas. Ibunya berdiri di sana. Tatapannya penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Memeluk bayi baru lahir yang montok. Bayi itu, mungkinkah itu dirinya? Tapi jika benar, mengapa foto ini ada di tangan Bramantio? Masa lalu apa antara ibunya dan ayah mertuanya yang belum pernah ia ketahui? Dan pertanyaan terpenting, mengapa Bramantio sengaja meninggalkan kotak ini di kamarnya? Apakah ia ingin Maya tahu kebenarannya? Atau ini adalah peringatan? Cara untuk memanipulasinya, Maya hati-hati menyusun kembali semuanya ke dalam kotak. Menutupnya, dan menyembunyikannya di laci terdalam. Tapi pikirannya kini kacau balau.
Ia tahu ia tidak bisa bertanya langsung pada Bramantio. Terutama setelah tindakan mengendap-endapnya. Citra apalagi, permusuhannya sudah terlalu jelas. Ia merasa lebih kesepian dan tersesat dari sebelumnya. Seolah seluruh villa ini bersatu melawannya. Memandang ke taman tempat Bramantio berdiri semalam. Maya bertanya-tanya di mana pria itu sekarang. Apakah ia tahu Maya telah membuka kotak itu? Foto-foto, gelang, buku harian, itu adalah kepingan-kepingan cerita misterius dan menakutkan yang ia tidak yakin cukup berani untuk hadapi. Tapi ia juga tahu, sejak saat membuka kotak itu, ia telah memasuki permainan berbahaya. Kotak ini adalah pesan, undangan untuk melangkah ke dalam kegelapan. Dan apapun harga yang harus dibayar, ia bertekad harus menemukan kebenarannya. Gambar-gambar dan tulisan di dalam kotak kayu itu terus menghantui Maya. Ia menyembunyikannya, tetapi tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ibunya, Ibu Larasati, dan ayah mertuanya, Bramantio, pernah memiliki masa lalu rahasia. Ia butuh jawaban, dan meskipun takut, ia tahu hanya ada satu orang di rumah ini, selain Bramantio, yang mungkin memegang petunjuk, yaitu Citra. Siang itu, Maya menemukan Citra sedang duduk sendirian di ruang makan yang luas. Diam-diam menyesap kopinya. Tatapan dinginnya mengarah ke taman yang sunyi. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan ketegangan yang memuncak di dadanya. Menarik kursi duduk berhadapan. Citra tidak repot-repot mengangkat kepala. Tetap memasang wajah meremehkan seperti biasa. Citra, Maya memulai. Suaranya lembut namun penuh selidik. Aku hanya ingin lebih memahami keluarga kita. Bisakah kau ceritakan sedikit tentang tentang ibumu? Ibu Ratna, ia berharap nama mendiang istri Bramantio akan membuka sesuatu tentang masa lalu rumit pria itu. Seketika, udara di ruangan itu seolah membeku. Citra meletakkan cangkir kopinya dengan keras ke meja. Suara porselen beradu terdengar kering. Matanya menyala, menatap tajam ke arah Maya. Kamu mau apa? Suara Citra setajam silet. Jangan menggali masa lalu keluarga ini. Kamu tidak punya hak. Maya terkejut dengan reaksi keras Citra. Tetapi ia tidak mundur. Ia tahu ia telah menyentuh luka hati. Sesuatu yang tabu. Maafkan aku jika membuatmu tidak nyaman. Maya mencoba tetap tenang. Aku hanya ingin memahami lebih lanjut. Citra berdiri tegak, melipat tangan di depan dada. Tertawa sinis penuh kepahitan. Kamu pikir siapa dirimu berani masuk ke sini dan mengorek-ngorek segalanya? Ibuku. Beliau meninggal justru karena rahasia-rahasia itu. Kamu juga ingin mengikuti jejaknya. Ucapan Citra bagaikan siraman air dingin ke wajah Maya. Ibu Ratna meninggal karena rahasia. Rahasia apa? Apakah itu berhubungan dengan ibunya? Ibu Larasati, ia menatap dalam ke mata Citra. Mencoba mencari secerca kelemahan di balik lapisan kemarahan. Citra, aku tidak bermaksud buruk, kata Maya perlahan. Menekankan setiap kata. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berhubungan dengan ibuku. Benar, kan? Citra menegang, memalingkan wajah. Tapi Maya melihat tangannya mengepal erat. Setelah hening sesaat yang berat, Citra berbalik. Tatapannya gelap, penuh peringatan. Kamu tidak tahu apa-apa. Suaranya merendah, penuh ancaman. Ibuku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Dan itu membunuhnya. Jika kamu terus menggali, kau akan menyesal. Maya, sesuatu apa? Hubungan antara ayahmu dan ibumu. Maya mencoba mendesak. Jangan tanya aku tentang ayah. Citra hampir berteriak. Kendalinya hancur berkeping-keping. Dia bukan orang yang kamu pikirkan. Dia akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasianya. Setelah berkata demikian, Citra berbalik pergi, meninggalkan Maya duduk sendirian di ruang makan yang dingin. Kata-kata Citra menusuk dalam benaknya. Dia akan melakukan apa saja. Kalimat itu menghantuinya. Apakah Bramantio terlibat dalam kematian istrinya sendiri? Seperti ia pernah menghantui ibunya. Percakapan dengan Citra tidak memberikan jawaban jelas. Tetapi mengkonfirmasi ketakutan Maya, keluarga ini menyembunyikan rahasia mengerikan. Dan Bramantio adalah pusat kegelapan itu. Kotak kayu, buku harian, peringatan Citra, semuanya menunjuk pada kebenaran yang ia takuti sekaligus ingin ketahui. Di mana Bramantio? Apakah ia tahu Maya telah berbicara dengan Citra? Perasaan diawasi semakin nyata. Maya tahu,
Ia tidak bisa berhenti. Ia harus menemukan rahasia itu. Meskipun itu akan membawanya ke sudut tergelap klan Wijaya. Peringatan Citra dan misteri kematian Ibu Ratna semakin mendorong Maya untuk mencari kebenaran tentang ibunya. Ia tidak bisa bertanya pada Bramantio atau Citra lagi. Ia butuh sumber informasi lain. Seseorang yang tahu tentang masa lalu Ibu Larasati sebelum bertemu ayahnya. Satu-satunya orang yang bisa ia pikirkan adalah Tante Santi, kakak perempuan ibunya. Sore hari, ketika villa tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan, Maya mengunci rapat pintu kamarnya. Menekan nomor telepon tantenya. Suaranya bergetar ketika bertanya tentang masa muda ibunya. Tentang hubungan asmara sebelum ibunya menikah. Di ujung telepon, Tante Santi terdiam cukup lama. Seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu ia menghela napas. Suaranya sedih. Tante bercerita bahwa waktu muda, Ibu Larasati pernah mencintai dengan penuh gairah seorang pria yang sangat kaya dan berkuasa. Tapi keluarga mereka menentang keras. Orang itu tidak cocok untuk ibumu, kata Tante Santi. Suaranya ragu-ragu. Dia punya rahasia kelam yang tak seorang pun boleh sentuh. Akhirnya, Ibu Larasati memutuskan meninggalkan pria itu. Menikah dengan ayah Maya, seorang pria biasa namun tulus dan sangat mencintainya. Jantung Maya berdebar kencang. Tante, tanyanya, suaranya hampir berbisik. Pria itu, namanya siapa? Tante Santi ragu sejenak, lalu mengucapkan sebuah nama yang membuat Maya merinding. Seluruh tubuhnya seolah membeku. Bramantio. Bramantio Wijaya. Maya hampir menjatuhkan telepon. Pikirannya berputar-putar. Bramantio, ayah mertuanya, pria yang pernah dicintai ibunya dengan sepenuh hati. Pria yang ditinggalkan ibunya karena rahasia kelam. Ia teringat baris-baris buku harian, Larasati. Kau telah memilih jalanmu, tapi aku tidak akan membiarkan segalanya berakhir seperti ini. Apakah Bramantio tidak pernah benar-benar melepaskan ibunya? Dan kotak kayu itu adalah cara Bramantio melanjutkan permainan obsesifnya. Ia menutup telepon, merasa seperti baru saja jatuh ke dalam mimpi buruk tanpa jalan keluar. Ia bergegas ke laci, mengeluarkan kotak kayu itu, melihat kembali setiap foto. Kali ini, ia mengenali pemandangan di belakang ibunya dalam salah satu foto. Rumah kuno dengan deretan pohon yang familiar. Itu adalah villa keluarga Wijaya. Ibunya pernah berada di sini. Ia membuka kembali buku harian. Mencari dengan putus asa. Sebuah halaman di bagian akhir membuatnya sesak napas. Tulisan Bramantio menjadi lebih gemetar. Larasati berpikir pergi akan melindungi bayi itu. Tapi dia tidak tahu bahwa bayi itu akan selalu menjadi bagian dariku. Bayi itu, siapa yang Bramantio maksud? Apakah itu dirinya? Maya mengobrak-abrik ingatan samar tentang ibunya. Ibunya meninggal ketika ia masih sangat kecil. Hanya meninggalkan beberapa kenang-kenangan dan cerita tentang masa muda penuh penyesalan yang tak pernah diceritakan dengan jelas. Ia berlari ke kopernya, tempat ia menyimpan kotak kenang-kenangan kecil milik ibunya. Di dalamnya, selain sapu tangan bordir yang belum selesai, ia menemukan sepucuk surat tua yang sudah menguning. Tulisan tangan Ibu Larasati yang gemetar dan lemah. Jantung berdebar kencang. Maya membuka surat itu dan membacanya. Anakku tersayang, jika suatu hari kau membaca tulisan ini, ibu hanya berharap kau memaafkan kesalahan ibu. Ibu telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Dan kesalahan itu terkait dengan seorang pria bernama Bramantio. Ibu meninggalkannya untuk melindungimu. Tapi ibu selalu takut ia tidak akan pernah melepaskan. Surat itu jatuh dari tangan Maya. Ia terduduk lemas di kursi. Air mata bercucuran. Ibunya meninggalkan Bramantio untuk melindunginya. Tapi melindunginya dari apa? Ia memikirkan Bramantio. Penampilannya yang tampak terhormat namun menyembunyikan kekejaman. Tindakan mengendap-endapnya meletakkan kotak di kamarnya. Bramantio tahu ia adalah putri Ibu Larasati sejak awal. Mengapa ia menarik Maya ke dalam pusaran rahasia mengerikan ini? Apa yang ia inginkan darinya? Ia melihat keluar jendela. Sinar matahari sore mulai memudar, digantikan oleh kegelapan yang menyelimuti taman. Bramantio mungkin ada di suatu tempat. Mengawasinya, ia teringat peringatan Citra tentang kematian Ibu Ratna. Apakah ia sedang mengulangi kesalahan yang sama? Maya mengepalkan tangannya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak bisa berhenti. Surat ibunya, buku harian Bramantio, foto-foto,
Semuanya menunjuk pada kebenaran mengerikan yang harus ia hadapi. Cinta terlarang, rahasia keluarga yang disembunyikan, dan mungkin juga kejahatan yang telah dikubur Bramantio selama bertahun-tahun. Ia harus tahu kebenarannya, meskipun itu bisa menghancurkan segalanya. Kenyataan tentang hubungan antara ibunya dan Bramantio, serta surat Ibu Larasati, membuat Maya jatuh ke dalam kebingungan ekstrim. Ia takut pada ayah mertua misterius itu, sekaligus merasa iba pada almarhumah ibunya yang harus membawa beban rahasia berat. Perasaan diawasi semakin nyata, membuatnya selalu hidup dalam kegelisahan dan kecemasan. Bramantio seolah selalu muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Suatu sore, ketika Maya berjalan-jalan di taman belakang villa yang sunyi untuk menenangkan pikiran, ia merasa merinding seolah ada yang menatapnya tajam. Ia berbalik cepat, hanya melihat bayangan pepohonan berdesir ditiup angin sore. Tapi ketika ia tanpa sengaja melihat ke jendela lantai 2, jantungnya tercekat. Bramantio berdiri di sana, tak bergerak seperti patung, mata tajamnya tak lepas darinya. Maya buru-buru berbalik, berjalan cepat kembali ke kamar. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Bramantio mengawasinya? Apakah ia tahu Maya telah menemukan sesuatu? Perilaku Bramantio semakin aneh. Di lain waktu, ketika Maya sedang membersihkan ruang tamu, Bramantio masuk, membawa setumpuk dokumen tua. Melihat Maya, matanya sekilas menunjukkan kewaspadaan lalu cepat-cepat tersenyum canggung. "Maya, sedang apa kau di sini?" Suaranya rendah tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Maya menjawab dengan sopan, tapi ia menyadari Bramantio memegang erat dokumen itu. Seolah takut Maya melihat isinya, ia cepat-cepat pergi, meninggalkan Maya dengan kecurigaan yang semakin besar. Malam-malam berikutnya, Maya sering merasakan kehadiran seseorang di luar koridor kamarnya. Kadang ia melihat sekilas bayangan orang melintas di celah pintu. Tapi ketika dibuka untuk diperiksa, koridor kosong dan dingin. Ia tidak tahu apakah itu Bramantio atau Citra. Dengan permusuhan alaminya, yang sengaja menakut-nakutinya, ia mengunci rapat pintu setiap malam. Tapi rasa aman telah hilang sama sekali di villa ini. Tak tahan dengan ketidakjelasan dan ketakutan yang terpendam, Maya memutuskan harus mencari bukti lebih lanjut. Malam itu, menunggu seluruh rumah terlelap, ia mengendap-endap turun ke lantai bawah, menuju ruang kerja Bramantio. Tempat pria itu sering duduk sendirian berjam-jam di malam hari. Pintu kayu berat itu hanya tertutup sedikit. Cahaya redup memancar dari dalam. Jantung berdebar kencang. Maya menahan napas, mengintip melalui celah pintu. Bramantio sedang duduk di belakang meja kerja besar, tapi tidak membaca buku atau dokumen. Matanya terpaku pada sebuah foto tua di atas meja. Maya tercengang ketika menyadari itu adalah foto yang sama di dalam kotak kayu. Foto ibunya berdiri di samping pria yang wajahnya dihapus. Tapi kali ini, di meja Bramantio, wajah pria itu tidak dihapus sama sekali. Itu adalah Bramantio semasa muda. Senyumnya agak kaku tapi tatapannya pada ibunya penuh perasaan rumit. Terlalu kaget, Maya mundur secara refleks, tanpa sengaja menyenggol rak buku dekat pintu. Menimbulkan suara kecil. Seketika, Bramantio mengangkat kepala, mata tajamnya menyapu ke arah koridor. Panik, Maya buru-buru berbalik lari ke kamar. Jantungnya serasa mau copot. Ia membanting pintu, menguncinya, lalu terduduk di lantai, terengah-engah. Apakah Bramantio melihatnya? Apakah ia tahu Maya telah melihat foto itu? Ia merasa seperti baru saja melangkahi batas yang sangat berbahaya. Ia menatap ke arah laci, tempat kotak kayu dan surat ibunya disimpan. Benda-benda itu bukan lagi petunjuk, tapi sudah menjadi beban, menjadi bukti kebenaran yang mengerikan. Mengapa Bramantio menyimpan foto itu? Mengapa ia masih terobsesi dengan ibunya setelah bertahun-tahun? Dan yang lebih penting, mengapa ia menarik Maya ke dalam rahasia ini dengan kotak kayu itu? Peringatan Citra bergema kembali. Dia akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasianya. Apakah rahasia itu berhubungan dengan kematian Ibu Ratna? Dan sekarang, apakah itu berhubungan dengan dirinya? Ketakutan memuncak, tapi bersamaan dengan itu adalah tekad yang kuat. Ia tidak bisa mundur. Ia sedang diawasi, dipojokkan. Ia harus menghadapi, harus menemukan seluruh kebenarannya, meskipun kebenaran itu bisa mengguncang seluruh keluarga Wijaya dan membahayakan nyawanya sendiri.
Perasaan terpojok dan ketakutan ekstrim setelah hampir ketahuan mengawasi Bramantio membuat Maya sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keheningan dan kegelisahan ini. Kepingan-kepingan terpisah perlahan membentuk gambaran yang terlalu mengerikan. Ia harus menghadapi Bramantio secara langsung. Harus mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Meskipun itu bisa menghancurkan segalanya. Pagi berikutnya, suasana di villa semakin berat. Tegang seperti senar yang hampir putus. Maya berdiri di depan cermin. Menatap wajahnya. Bertanya-tanya apakah ada kemiripan dengan pria yang ia takuti sekaligus benci itu. Ia menggenggam erat kotak kayu di tangannya. Menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. Ini akan menjadi kali terakhir ia membiarkan ketakutan dan rahasia ini mengendalikannya. Ia melangkah turun ke ruang kerja. Mengetuk pintu. Suaranya bergetar memanggil nama Bramantio. Pak Bramantio. Pintu terbuka. Bramantio berdiri di sana. Masih dengan penampilan berwibawa seperti biasa. Tetapi matanya memancarkan kewaspadaan tinggi. Ia menatap lurus ke kotak di tangan Maya. Wajahnya sekilas tegang lalu cepat kembali ke ketenangan dingin. Maya, ada apa? Suaranya rendah. Tanpa emosi. Maya masuk ke ruangan. Meletakkan kotak kayu dengan keras di atas meja kerja. Matanya menatap lurus ke arah Bramantio. Tanpa menghindar. Saya sudah membukanya, katanya. Suaranya berusaha tegar meskipun jantungnya berdebar kencang. Saya tahu tentang ibu saya. Ibu Larasati. Saya tahu tentang apa yang Bapak tulis di buku harian ini. Saya ingin tahu kebenarannya. Bramantio menegang sejenak. Tangannya tanpa sadar mencengkeram sandaran kursi. Udara di ruangan menjadi kental. Setelah hening yang panjang, Bramantio perlahan duduk. Tatapannya menjadi gelap. Kau seharusnya tidak menyentuh hal-hal yang bukan milikmu. Maya, katanya, nadanya perlahan seperti peringatan terakhir. Tapi Maya tidak mundur. Ia membuka tutup kotak, mengeluarkan tumpukan foto dan buku harian. Meletakkannya di depan Bramantio. Ini ibu saya, kan? Tanyanya sambil menunjuk foto ibu Larasati. Bapak mencintai ibu saya, tapi ibu saya meninggalkan Bapak. Mengapa Bapak menyimpan barang-barang ini? Dan mengapa Bapak meletakkan kotak ini di kamar saya? Bramantio menatap lekat foto ibunya. Secerca rasa sakit melintas di matanya lalu cepat tertutupi. Ia menghela napas, seolah sedang menghadapi beban yang telah dikubur terlalu lama. Benar, akunya, suaranya serak. Larasati adalah satu-satunya wanita yang pernah kucintai begitu dalam. Tapi dia memilih jalan lain. Aku menghormati keputusannya. Pengakuan terus terang itu mengejutkan Maya. Tapi ia tahu itu belum semuanya. Lalu mengapa Bapak menulis ada rahasia yang tidak bisa dikubur? Rahasia apa itu? Dan apa hubungannya dengan saya? Ia menunjukkan surat ibunya. Ibu saya menulis bahwa ia meninggalkan Bapak untuk melindungi saya. Melindungi saya dari apa? Bramantio tercengang melihat surat itu. Tangannya gemetar terlihat jelas. Larasati berkata begitu, bisiknya. Seperti pada diri sendiri. Lalu ia mengangkat kepala menatap Maya. Tatapannya rumit. Ada penderitaan. Ada misteri. Dia pergi karena berpikir itu satu-satunya cara agar kau aman. Kau tidak perlu tahu lebih jauh lagi. Maya, berhentilah. Sebelum terlambat. Aman dari apa? Dari Bapak. Kekecewaan dan kemarahan meledak dalam diri Maya. Tidak, saya tidak akan berhenti. Jika Bapak tidak bicara, saya akan mencari tahu sendiri. Bramantio menatapnya lama. Matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian urung. Ia berdiri, berpaling darinya, seolah ingin mengakhiri percakapan menyakitkan ini. Kau akan menyesal, Maya. Suaranya rendah, berat seperti ramalan. Maya meninggalkan ruang kerja. Hatinya berat. Konfrontasi itu tidak memberikan jawaban akhir. Tetapi memastikan Bramantio tahu lebih banyak dari yang ia akui. Ia menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membuat ibunya harus melarikan diri. Sesuatu yang mungkin telah membuat Ibu Ratna membayar dengan nyawanya. Dan fakta bahwa ia sengaja meninggalkan kotak itu sebagai cara membimbingnya ke dalam rahasia ini semakin membuatnya merinding. Ia sedang bermain catur berbahaya dengan pria yang mungkin adalah ayah kandungnya sendiri. Bagian kebenaran yang paling menakutkan masih tersembunyi dalam kegelapan. Menunggu untuk ia ungkap. Ucapan setengah-setengah dan penyembunyian Bramantio semakin membuat Maya yakin bahwa rahasia terakhir.
Rahasia paling mengerikan terletak pada kematian Ibu Ratna. Ia membutuhkan Citra, satu-satunya orang yang tersisa yang bisa menyingkap kebenaran. Meskipun itu berarti harus menghadapi kemarahan dan rasa sakit adik iparnya. Malam itu, Maya menemukan Citra di ruang tamu. Sendirian dan sunyi seperti hantu. Mata Citra kosong, menatap kehampaan tak tentu. Melihat Maya, kekesalan dan permusuhan kembali muncul di wajah cantiknya yang dingin. "Kamu mau apa lagi?" Suara Citra tajam. Maya tidak berbelit-belit. Ia duduk berhadapan. Tatapan matanya teguh menatap lurus ke arah Citra. "Citra, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku. Aku sudah bicara dengan ayahmu. Dia mengakui mencintai ibuku. Tapi lebih dari itu, kan? Apa yang sebenarnya terjadi pada ibumu? Pada Ibu Ratna?" Pertanyaan itu seperti pemantik api pada tong mesiu. Citra melompat berdiri. Tubuhnya gemetar karena marah. "Kamu berani menyebut ibuku?" teriaknya. Wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit dan kebencian. "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu pikir punya hak mengorek masa lalu dan menuntut jawaban. Aku perlu tahu kebenarannya." Maya juga berdiri, menghadapi Citra. Suaranya bergetar namun tegas. "Ibumu meninggal karena apa? Apakah ada hubungannya dengan ibuku?" Citra tertawa terbahak-bahak. Tawa kering, penuh kepahitan dan keputusasaan. Ia melangkah mendekat ke Maya. Mendekatkan wajahnya ke telinga Maya. Suaranya berbisik tapi setiap kata seperti ribuan jarum menusuk kulit Maya. "Kamu benar-benar ingin tahu? Baiklah, ibuku meninggal karena dia menemukan rahasia mengejutkan yang ayah dan ibumu coba kubur. Dia tahu terlalu banyak." Citra mundur selangkah, menatap tajam ke mata Maya. Tatapannya penuh kepuasan yang terdistorsi. "Ibumu, Ibu Larasati itu, bukan hanya kekasih ayahku. Dia hamil sebelum meninggalkan ayahku. Dan bayi itu, kamu pikir siapa?" "Maya?" Pikiran Maya berputar kencang. Ia terhuyung mundur, berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh terkulai. Tidak mungkin," gagapnya, menggelengkan kepala kuat-kuat. Kau bohong." "Aku bohong?" Citra tertawa sinis, tapi suaranya bergetar karena emosi. "Ibuku menemukan kebenaran tentangmu, tentang asal-usulmu. Dia tahu kau adalah putri ayah. Dia berniat menceritakan semuanya. Tapi ayahku, dia tidak mengizinkan. Dia melakukan segala cara untuk menjaga rahasia itu. Termasuk." Citra tiba-tiba berhenti. Matanya menjadi gelap. Ketakutan dan kebencian bercampur. "Termasuk apa?" teriak Maya. Air mata bercucuran. "Apa yang dia lakukan pada ibumu? Katakan." Citra memalingkan wajah. Bahunya bergetar. "Kamu cari tahu sendiri," katanya. Suaranya pelan tapi dingin menusuk. "Tapi aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Maya, jika kau terus menggali, kau tidak hanya akan kehilangan segalanya. Kau akan kehilangan dirimu sendiri." Citra berlari keluar ruangan, meninggalkan Maya berdiri membeku di tengah ruang tamu yang dingin. Hatinya hancur berkeping-keping. Kata-kata Citra seperti vonis mati yang dijatuhkan padanya. Ia adalah Putri Bramantio. Ibunya membawa rahasia ini melarikan diri. Dan Ibu Ratna, wanita malang itu meninggal karena mengetahui kebenaran tentangnya. Ia memikirkan Bramantio, pria yang ia panggil ayah mertua, yang mungkin adalah ayah kandungnya. Dan mungkin juga pelaku yang terlibat dalam kematian istrinya untuk melindungi rahasia itu. Ia melihat ke kegelapan yang menyelimuti taman. Merasa seolah dinding-dinding villa mencekiknya. Kata-kata Citra, entah kebenaran atau ancaman, telah mendorongnya ke jalan buntu. Ia harus menemukan bukti terakhir. Meskipun itu bisa membakar habis segalanya. Kebenaran kejam yang diungkapkan Citra bagaikan pukulan palu terakhir yang menghancurkan semua harapan dan ilusi Maya yang tersisa. Ia adalah Putri Bramantio. Ibunya melarikan diri untuk melindungi rahasia itu. Dan Ibu Ratna, istri Bramantio, mungkin harus membayar dengan nyawanya karena mengetahui kebenaran tentangnya. Kengerian dan rasa jijik menyelimuti Maya. Ia tahu ia harus menemukan kepingan terakhir. Bukti tak terbantahkan yang ada di dalam buku harian itu. Malam itu, di kamar yang terkunci rapat, di bawah cahaya lampu tidur redup, Maya gemetar membuka kembali buku harian itu. Ia membalik ke halaman-halaman terakhir, di mana tulisan Bramantio menjadi lebih terburu-buru dan penuh obsesi. Ia membaca terus.
Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ratna telah menemukan kebenaran tentang Larasati dan bayi itu. Dia tidak henti-hentinya mencerca, menuntut untuk menceritakan semuanya. Dia ingin menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku telah melakukan apa yang perlu. Maya lemas sekujur tubuh. Apa yang perlu? Apa yang diakui Bramantio? Apakah ia mengisyaratkan kematian istrinya sendiri? Rasa dingin menusuk menjalar di punggungnya. Ia membalik ke halaman berikutnya. Seperti peziarah yang mencari kebenaran terakhir. Seberapapun menyakitkannya, Larasati berpikir pergi adalah akhir. Dia salah. Bayi itu adalah darah dagingku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Ketika Maya melangkah masuk ke keluarga ini, aku tahu itu adalah takdir. Anak itu harus tahu kebenarannya. Tapi tidak dengan cara yang Ratna pilih. Maya tercengang. Buku harian itu jatuh ke lantai. Bramantio tahu ia adalah putrinya sejak awal. Kotak kayu itu bukanlah kebetulan, melainkan rencana yang disengaja. Cara Bramantio membimbing, memanipulasi Maya untuk masuk ke dalam pusaran rahasia ini. Kebenaran terakhir telah terungkap, telanjang dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Bramantio tidak hanya terobsesi dengan ibunya. Ia juga percaya Maya adalah putrinya. Dan yang lebih menakutkan, ia mungkin telah menyebabkan kematian Ibu Ratna untuk melindungi rahasia itu. Kematian Ibu Ratna, yang disimpulkan sebagai kecelakaan, kini muncul penuh kecurigaan. Kata-kata Citra, baris-baris buku harian ini, semuanya menunjuk pada kejahatan mengerikan. Jika Bramantio tega pada istrinya sendiri, apa yang akan ia lakukan padanya? Orang yang memegang rahasia mematikannya. Ia melihat keluar jendela. Kegelapan pekat seperti tinta. Seluruh villa seperti jebakan raksasa yang mencekiknya. Ia memikirkan Citra, rasa sakit dan kebencian di balik penampilan dinginnya. Citra sudah tahu kebenaran ini sejak lama. Tapi ia memilih diam, mungkin karena takut pada ayahnya sendiri. Apakah ia cukup berani menghadapi Bramantio sekali lagi? Bisakah ia membongkar semuanya? Ia memungut buku harian itu, menyimpannya ke dalam kotak. Tulisan-tulisan itu telah terukir dalam benaknya. Adalah peringatan, adalah bukti tragedi keluarga yang mengerikan. Ia memikirkan ibunya, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk melindunginya. Ia memikirkan Ibu Ratna, wanita yang mati sia-sia, dan ia memikirkan dirinya sendiri. Tanpa sengaja menjadi pusat mimpi buruk ini. Ketakutan masih ada, tapi kini digantikan oleh kemarahan dan tekad baja. Ia tidak bisa melarikan diri lagi. Kebenaran tentang Bramantio, tentang ibunya, tentang dirinya sendiri, sudah ada di depan mata. Ia harus menghadapi, harus mengakhiri semuanya. Buku harian ini adalah kunci terakhir. Pintu mana yang akan dibukanya? Pembebasan atau badai yang akan menghancurkan segalanya? Maya tidak tahu, tapi ia bertekad akan pergi sampai akhir. Meskipun harga yang harus dibayar adalah semua yang pernah ia percayai. Bahkan nyawanya sendiri. Fajar menyingsing, tetapi cahaya tidak bisa menghalau kegelapan yang menyelimuti villa keluarga Wijaya. Kebenaran mengerikan dari buku harian itu bagai pisau mengiris hati Maya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya, wajah yang membawa garis keturunan pria yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Ia menggenggam erat kotak kayu, tidak lagi gemetar ketakutan, melainkan dengan tekad dingin. Saatnya mengakhiri mimpi buruk ini. Ia melangkah turun ke ruang tamu. Bramantio sudah duduk di sana, di kursi berlengan yang biasa. Tatapannya merenung seolah menunggu. Citra berdiri bersandar di dekat jendela. Wajahnya pucat pasi, tegang. Maya meletakkan kotak kayu di atas meja. Suaranya terdengar kering dalam kesunyian yang mematikan. Suaranya terdengar tegas meskipun masih bergetar, "Saya tahu semuanya." Ia menatap lurus ke mata Bramantio. "Saya tahu tentang ibu saya, tentang rahasia yang Bapak coba kubur, dan tentang apa yang terjadi pada Ibu Ratna." Kata-kata itu bagai petir menyambar. Bramantio menegang, tangannya mencengkeram sandaran kursi hingga memutih. Tetapi ia tidak menyangkal. Citra berbalik cepat, kepanikan terlihat jelas di matanya. "Apa yang kau lakukan, Maya?" teriak Citra, berlari ke arahnya. "Kau tidak mengerti, hentikan." Tapi Maya tidak goyah. Ia membuka tutup kotak, mengambil buku harian, membaliknya ke halaman terakhir. Tempat kejahatan terungkap.
Bapak menulis bahwa Ibu Ratna tahu kebenaran tentang saya. Dia ingin menceritakannya. Dan Bapak melakukan apa yang perlu. Suara Maya tercekat. Air mata hampir tumpah. Apa itu, Pak? Apa yang Bapak lakukan padanya? Bramantio menutup mata rapat-rapat. Wajah tuanya mengerut karena sakit dan penyesalan. Ketika ia membuka mata, ketajaman dingin telah hilang, digantikan oleh penderitaan luar biasa. Maya, suaranya serak parau. Bapak tidak ingin Ratna mati. Dia seperti orang gila. Dia ingin menghancurkan segalanya. Ingin membawamu pergi, memberitahu semua orang kau adalah putri Bapak. Bapak hanya ingin melindungimu. Melindungi saya, teriak Maya, merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Dengan cara membunuh Ibu Citra, jangan bicara lagi. Citra melompat maju, meraih tangan Maya, matanya merah, berlinang air mata. Kamu tidak mengerti apa-apa. Bapak melakukan semuanya demi kamu. Demi aku. Maya menarik tangannya dengan keras. Mundur, jantungnya serasa diremas. Ia menatap Bramantio, menunggu sangkalan, penolakan, tapi Bramantio hanya menunduk. Bahu tuanya bergetar, keheningannya adalah pengakuan yang paling jelas. Maya merasa sesak napas. Ia tidak bisa tinggal di tempat ini sedetik pun lagi. Ia berbalik, berniat lari keluar dari ruangan neraka ini. Maya, tunggu, dengarkan Bapak. Bramantio memanggil, suaranya hampir memohon. Bapak meletakkan kotak itu di kamarmu karena Bapak ingin kau tahu kebenarannya. Tapi bukan untuk menghancurkanmu. Kau adalah satu-satunya peninggalan Larasati yang Bapak miliki. Maya berhenti sejenak, air mata mengalir di pipinya. Tapi ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak bisa. Ia berjalan cepat keluar dari ruang kerja, meninggalkan Bramantio dan Citra di belakang dalam keheningan berat penuh dosa dan tragedi. Hari itu juga, Maya meninggalkan villa keluarga Wijaya, membawa serta kotak kayu sebagai saksi bisu atas apa yang telah ia alami. Atas kebenaran mengerikan yang telah ia ungkap, ia meninggalkan sepucuk surat singkat untuk Bramantio. Bukan kata maaf, melainkan penegasan tentang jalan yang ia pilih. Saya akan melanjutkan hidup saya. Demi ibu saya. Bukan demi Bapak. Bramantio membaca surat itu, lalu perlahan terduduk lemas di kursi. Wajahnya menua 10 tahun dalam sekejap. Citra berdiri diam di dekat jendela. Matanya kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Maya melangkah di jalan yang diterangi matahari, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Villa keluarga Wijaya dengan dinding-dinding bisu, rahasia kelam, dan penderitaan bertumpuk kini telah tertinggal di belakang. Hanya menjadi bagian dari masa lalu yang menghantui. Luka ini akan membekas selamanya. Tapi ia tahu, ia telah membebaskan dirinya sendiri. Kebenaran telah mengguncang seluruh keluarga, tetapi juga memberinya kekuatan untuk memulai kembali. Epilog, setelah badai, taksi melaju di jalan beraspal mulus, meninggalkan siluet sunyi dan menyeramkan villa keluarga Wijaya yang memudar di kaca spion. Maya bersandar di sudut kursi belakang. Matanya kosong menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela. Ia tidak menangis lagi. Air mata seolah sudah kering setelah malam panjang menghadapi kebenaran mengerikan. Di hatinya kini hanya tersisa kehampaan luas, dingin, dan kelelahan luar biasa baik fisik maupun mental. Kotak kayu tua itu tergeletak diam di pangkuannya. Seberat beban masa lalu yang terpaksa ia bawa. Benda itu sekaligus menjadi bukti tragedi ibunya dan saksi asal-usulnya yang penuh kerumitan. Ia telah lolos dari rumah itu. Tapi akankah ia lolos dari bayang-bayang yang ditebarkannya? Satu-satunya tujuan yang bisa dipikirkan Maya saat ini adalah rumah Tante Santi. Satu-satunya tante kandung yang tersisa. Orang yang tanpa sengaja mengungkap kepingan pertama hubungan ibunya dan Bramantio. Ia menekan bel pintu rumah kecil nyaman di sebuah gang tenang. Hatinya penuh kekacauan. Pintu terbuka. Tante Santi tercengang melihat Maya berdiri di sana. Lesu, lelah, dengan mata bengkak dan kotak kayu asing di tangannya. Tanpa perlu banyak bertanya, hanya dengan melihat kondisi keponakannya, tante yang penuh kasih sayang itu mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Maya, kenapa kau? Tante Santi tergagap, buru-buru menarik Maya masuk, begitu melangkah melewati ambang pintu, memasuki ruang yang hangat, akrab, dan aman.
Semua upaya Maya untuk menahan diri runtuh. Ia memeluk tantenya erat, menangis terseduh-seduh. Tangisan yang tertahan sekian lama pecah. Tante Santi hanya diam memeluk erat keponakan malangnya. Menepuk-nepuk punggungnya yang gemetar hebat. Setelah beberapa saat, ketika Maya sudah sedikit tenang, Tante Santi membimbingnya duduk di kursi. Menuangkan segelas air hangat. Apa yang terjadi, nak? Ceritakan pada tante. Suara Tante Santi penuh kekhawatiran. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menata kembali pikirannya yang kacau. Ia tidak bisa menceritakan seluruh kebenaran mengerikan tentang kematian Ibu Ratna. Itu terlalu berat untuk saat ini. Tapi ia perlu mengatakan kebenaran tentang identitasnya. Tentang alasan ia meninggalkan rumah itu. Tante, suara Maya serak. Pak Bramantio, dialah pria yang dulu ditinggalkan ibuku. Dan aku, ia tercekat, susah payah baru bisa mengucapkan. Aku adalah bayi itu. Aku putri Pak Bramantio. Tante Santi terdiam membisu. Matanya terbelalak kaget. Ia menatap Maya, lalu ke kotak kayu di meja. Seolah semua kepingan masa lalu yang terpisah tiba-tiba menyatu. Keterkejutan cepat digantikan oleh rasa pilu tak terhingga untuk adik perempuannya yang telah tiada dan keponakan malang di hadapannya. Ya Tuhan, Larasati. Oh Larasati. Tante Santi berseru pelan. Air mata mengalir di pipinya. Jadi kau sudah tahu semuanya. Kasihan anakku. Malam itu, Maya menginap di rumah Tante Santi. Kamar kecil sederhana namun bersih dan jauh lebih hangat daripada kamar tidur mewah dan dingin di villa keluarga Wijaya. Tapi tidur tetap tak kunjung datang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Bramantio mengakui kesalahannya. Wajah marah Citra, dan mata sedih ibunya di foto tua kembali menghantui. Perasaan diawasi. Ketakutan yang telah tertanam dalam alam bawah sadarnya membuatnya terkejut kaget oleh suara sekecil apapun di luar jendela. Kotak kayu diletakkan di samping tempat tidur. Seperti teman seperjalanan yang terpaksa dalam perjalanan kelam ini. Kotak itu menyimpan masa lalu. Tapi juga kunci baginya untuk memahami ibunya. Pengorbanannya. Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap melalui celah jendela. Hangat dan lembut. Maya duduk tegak. Memandang pemandangan damai di luar. Tak ada lagi dinding batu dingin. Tak ada lagi koridor gelap penuh bayang-bayang. Hanya kicau burung, suara kendaraan, dan irama kehidupan sehari-hari. Teleponnya bergetar. Nomor Bima. Hati Maya terasa nyeri sesaat. Bima, suami yang pernah ia cintai. Yang sama sekali tidak tahu tragedi yang terjadi di keluarganya sendiri. Bagaimana ia harus menghadapinya? Memberitahunya kebenaran bahwa ayahnya mungkin seorang pembunuh. Sementara ia sendiri adalah adik tiri seayah dengannya. Kebenaran ini terlalu kejam, terlalu keras. Ia mematikan telepon. Belum siap menghadapi. Ia butuh lebih banyak waktu. Waktu untuk menyembuhkan luka hatinya. Waktu untuk memutuskan jalan ke depan. Meninggalkan villa keluarga Wijaya hanyalah langkah pertama. Perjalanan menemukan kembali dirinya. Membangun kembali hidup dari puing-puing, dan menghadapi konsekuensi masa lalu akan sangat panjang dan penuh kesulitan. Tetapi memandang sinar matahari pagi yang cerah, Maya menarik napas dalam-dalam. Ia telah keluar dari kegelapan. Ia akan hidup, menjalani hidup yang bermakna, demi dirinya sendiri, dan demi ibu yang telah mengabdikan hidupnya untuk melindunginya. Jalan di depan samar-samar, tapi ia tidak akan jatuh. Menyusun kepingan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang nyaris menyesakkan di rumah kecil Tante Santi. Siang hari, Maya mencoba menyibukkan diri, membantu tante pekerjaan rumah tangga, memasak, membersihkan, tapi pikirannya seperti film gerakan lambat. Terus-menerus memutar ulang gambar-gambar menghantui dari villa keluarga Wijaya, tatapan memohon bercampur rasa bersalah Bramantio. Kemarahan menyakitkan Citra, dan wajah Ibu Larasati di foto. Ibu yang kini terasa asing sekaligus akrab hingga menyakitkan. Malam adalah waktu tersulit. Mimpi buruk mengikuti. Suara terkecil pun membuatnya terbangun kaget. Jantung berdebar kencang. Keringat dingin bercucuran. Perasaan diawasi belum sepenuhnya hilang. Meskipun ia tahu ia berada di tempat aman. Kotak kayu masih di sana. Di sudut kamar, sebagai pengingat konstan akan identitas dan tragedinya. Kadang-kadang, ia ingin membuangnya, ingin membakar habis semua masa lalu yang menyakitkan.
Tapi kemudian ia tidak tega. Karena itu adalah satu-satunya tali penghubung yang tersisa dengan ibunya. Dengan kebenaran tentang hidup ibunya, Tante Santi memahami rasa sakit keponakannya. Ia tidak mendesak, tidak memaksa. Sebaliknya, ia diam-diam mendampingi, memasak makanan kesukaan Maya, menceritakan kisah-kisah ringan tentang masa lalu, tentang kenangan indah bersama Ibu Larasati. Ia bercerita tentang Larasati yang kuat, mandiri, tapi juga sangat perasa, tentang senyum cerahnya sebelum terseret pusaran cinta yang kejam dengan Bramantio. Ibumu, kata Tante Santi lembut saat makan malam, selalu menginginkanmu memiliki kehidupan yang damai dan bahagia. Larasati sudah terlalu banyak menderita. Kau harus terus hidup, Maya, hidup juga untuk bagian ibumu. Kata-kata tantenya bagai aliran air hangat yang menyelinap ke hati Maya yang membeku. Ia tahu tantenya benar, ia tidak boleh runtuh. Tapi jalan di depan terlalu samar. Masalah terbesar yang harus ia hadapi Chin adalah Bima. Teleponnya terus berdering di hari-hari pertama, lalu beralih ke pesan-pesan penuh kekhawatiran. Menanyakan mengapa ia tiba-tiba pergi. Mengapa tidak mengangkat telepon atau membalas pesan. Setiap kali melihat nama Bima di layar, hati Maya terasa sesak. Ia mencintai Bima. Cinta itu nyata. Tapi kini, di antara mereka ada jurang pemisah berupa rahasia dan kebenaran mengerikan. Bagaimana ia bisa memberitahu Bima bahwa ayah yang selalu ia hormati sebenarnya adalah ayah kandungnya? Dan mungkin juga pelaku kematian ibunya, Ibu Ratna. Bagaimana ia bisa melanjutkan pernikahan ini ketika tahu mereka sebenarnya saudara seayah? Kebenaran ini akan menghancurkan Bima, akan menghancurkan hidupnya. Ia mencoba menulis pesan balasan berkali-kali, tapi kemudian menghapusnya. Berbohong, ia tidak bisa. Diam selamanya, juga tidak mungkin. Mengatakan kebenaran, ia tidak berani memikirkan akibatnya. Suatu sore, duduk sendirian di kamar, Maya kembali membuka kotak kayu itu. Ia mengambil buku harian Bramantio. Halaman-halaman kuning berisi dosa dan obsesi. Ini adalah bukti. Tapi untuk apa? Membawa Bramantio ke pengadilan. Apakah ia punya kekuatan untuk melawan kekuasaan dan kekejaman pria itu? Terlebih lagi, itu juga berarti mendorong Bima ke jurang penderitaan terdalam. Maya menghela napas, melipat kembali buku harian itu. Mungkin, yang perlu ia lakukan pertama kali bukanlah balas dendam atau membongkar kejahatan. Yang perlu ia lakukan adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Menemukan kembali kedamaian jiwa. Ia butuh waktu untuk menerima kebenaran. Untuk menyembuhkan luka yang terlalu dalam ini. Ia melihat keluar jendela. Kehidupan terus berjalan. Ia memutuskan untuk sementara menunda urusan Bima dan Bramantio. Ia perlu berdiri teguh di atas kakinya sendiri terlebih dahulu. Mungkin ia akan mencari pekerjaan. Memulai hidup baru yang lebih mandiri. Sedangkan urusan menghadapi Bima, menghadapi masa lalu, akan ia lakukan ketika ia benar-benar siap. Ketika ia cukup kuat agar tidak tenggelam lagi. Keputusan itu tidak menghilangkan rasa sakit, tapi memberi Maya sedikit kelegaan. Tujuan yang lebih jelas di tengah kekacauan. Ia harus hidup, harus kuat, demi dirinya sendiri dan demi almarhumah ibunya. Perjalanan menyembuhkan kepingan-kepingan yang hancur baru saja dimulai. Cahaya baru, keputusan untuk sementara menunda masa lalu yang menyakitkan demi fokus pada masa kini memberi Maya sumber kekuatan baru. Meskipun rapuh, dengan dukungan tak henti dari Tante Santi, ia memulai perjalanan menemukan kembali dirinya. Perjalanan penuh duri namun juga memicu harapan. Langkah pertama adalah mencari pekerjaan. Lulus kuliah dengan nilai cukup baik, dan pernah bekerja sebentar sebelum menikah. Maya yakin bisa menemukan posisi yang cocok. Tapi kenyataan lebih pahit dari dugaannya. Harus memulai dari nol, tanpa pengalaman menonjol, tanpa koneksi. Ditambah membawa suasana hati yang berat. Mencari pekerjaan menjadi lebih sulit dari yang dibayangkan. Berkali-kali ia menerima penolakan. Tatapan selidik yang melukai harga dirinya. Ada saat-saat ia ingin menyerah. Ingin menarik diri dalam perlindungan Tante Santi. Namun kemudian bayangan ibunya. Wanita yang berani meninggalkan segalanya demi melindungi anaknya. Kembali mendorongnya untuk lebih kuat. Ia tidak bisa membiarkan pengorbanan ibunya sia-sia. Setelah berbagai upaya, akhirnya Maya mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah toko buku kecil. Pekerjaannya tidak terlalu berat, penghasilan cukup untuk biaya pribadi dan sedikit membantu Tante Santi. Yang lebih penting,
Suasana tenang toko buku, aroma kertas baru, dan cerita-cerita di setiap halaman buku sedikit banyak menenangkan jiwanya yang terluka. Kehidupan baru perlahan berjalan normal. Pagi bekerja, sore pulang membantu Tante Santi memasak. Malam ia habiskan membaca buku atau sekadar duduk diam menatap kota yang mulai diterangi lampu. Bayang-bayang villa keluarga Wijaya dan orang-orang di dalamnya sesekali kembali dalam mimpi. Tapi tidak lagi sepadat dan semengerikan dulu. Ia belajar menerima masa lalu sebagai bagian tak terhapuskan dari hidupnya. Belajar hidup berdampingan dengan bekas luka daripada mencoba menyangkalnya. Kotak kayu itu masih ia simpan baik-baik. Sesekali, di malam yang sunyi, ia mengeluarkannya, memandangi foto ibu, membaca lagi beberapa baris di buku harian Bramantio. Bukan untuk mengorek luka, tapi untuk mengingatkan diri akan kompleksitas hidup. Akan batas tipis antara cinta dan benci, antara korban dan pelaku. Ia mulai melihat ibunya dari sudut pandang berbeda, wanita kuat namun juga penuh kelemahan. Yang membuat pilihan sulit dalam keadaan sulit. Kedamaian sementara berlangsung beberapa minggu sebelum terusik. Suatu sore, ketika Maya dalam perjalanan pulang dari toko buku, sesosok bayangan familiar tiba-tiba menghadangnya. Itu Bima, ia tampak lebih kurus. Matanya cekung penuh kelelahan dan kekhawatiran. Maya, suara Bima serak, bercampur antara senang dan menyalahkan. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau pergi begitu saja? Kenapa tidak mengangkat telepon? Tidak membalas pesanku? Jantung Maya berdebar kencang. Semua emosi kacau kembali menyerbu. Melihat Bima, cinta dan rasa sakit bersamaan menyiksanya. Ia ingin berlari memeluknya, ingin memberitahunya betapa ia merindukannya. Tapi dinding kebenaran mengerikan itu telah berdiri di antara mereka. Tinggi menjulang dan tak terlewati. Aku butuh waktu sendiri. Bima, Maya mencoba menjaga suaranya tenang. Menghindari tatapan Bima. Waktu, sudah beberapa minggu. Maya, apa yang terjadi di rumah? Apakah ayahku, atau Citra melakukan sesuatu padamu? Bima melangkah lebih dekat. Suaranya penuh curiga dan khawatir. Ia tahu keluarganya rumit. Ia takut Maya telah mengalami sesuatu. Maya mundur selangkah, menggelengkan kepala. Bukan begitu, hanya saja, aku perlu memikirkan kembali segalanya. Memikirkan kembali, Bima mengerutkan kening. Tidak mengerti, memikirkan tentang kita. Maya, aku tahu aku terlalu sibuk. Tidak banyak menemanimu, tapi aku mencintaimu. Kau tahu itu, ada apa? Katakan padaku, kita selesaikan bersama. Kata-kata tulus Bima bagai pisau menusuk jantung Maya. Andai saja segalanya sesederhana itu. Andai saja tidak ada rahasia mengerikan itu. Maafkan aku, Bima, sekarang aku belum bisa bicara. Bisik Maya, menahan air mata. Pulanglah, kalau sudah siap, aku akan menghubungimu. Setelah berkata demikian, ia buru-buru berbalik pergi, meninggalkan Bima berdiri terpaku di tengah keramaian. Matanya penuh kebingungan dan luka. Ia tahu ia telah menyakiti Bima, tapi ia tidak punya pilihan lain. Menghadapi Bima saat ini berarti harus menghadapi seluruh kebenaran. Dan ia belum cukup berani melakukannya. Hantu masa lalu masih belum melepaskannya. Pertemuan tak terduga dengan Bima telah mengaduk kembali luka yang seolah mulai menutup. Perjalanan Maya mencari kedamaian masih penuh tantangan di depan. Akankah ia cukup kuat untuk menghadapi dan melewati semuanya? Pilihan sulit. Pertemuan singkat dan penuh ketegangan dengan Bima meninggalkan rasa pahit di hati Maya. Bayangan tatapan terluka dan bingung Bima terus menghantui pikirannya. Membuat rasa bersalah semakin berat. Ia tahu ia telah mendorong Bima menjauh. Tapi ketakutan akan kebenaran dan akibatnya lebih besar dari segalanya. Seperti dugaan Maya, Bima tidak mudah menyerah. Ia mulai muncul lebih sering di tempat-tempat yang mungkin Maya kunjungi. Di depan toko buku saat ia pulang kerja. Di ujung gang menuju rumah Tante Santi. Ia tidak memaksa, tidak membuat keributan, hanya berdiri diam di sana. Matanya mengikuti Maya penuh penantian dan pertanyaan. Kehadirannya yang terus-menerus bagai tekanan tak terlihat, membuat Maya merasa sesak dan bingung. Telepon dan pesan terus berlanjut. Tapi kini nada suara Bima bertambah curiga. Ia mulai bertanya tentang kejadian di villa selama ia dinas. Apakah ada konflik dengan ayahnya atau Citra yang Maya sembunyikan? Ia bahkan mengisyaratkan akan mencari tahu sendiri jika Maya tidak mau bicara terus terang.
Maya, aku tidak mengerti apa yang kau hindari. Sebuah pesan dari Bima membuat hatinya sesak. Tapi keheninganmu semakin membuatku khawatir. Apakah kau dalam bahaya? Atau ada sesuatu yang begitu mengerikan sampai kau tidak berani memberitahuku? Setiap kata Bima seolah menusuk lebih dalam ke ketakutan Maya. Ia semakin mendekati kebenaran. Meskipun dari arah berbeda, ia tahu ia tidak bisa menyembunyikan selamanya. Kebenaran cepat atau lambat akan terungkap. Mungkin dengan cara yang lebih kejam jika Bima menemukannya sendiri. Malam-malam panjang tanpa tidur Maya semakin gelisah. Ia duduk memeluk kotak kayu. Menatap kosong ke angkasa. Pikirannya berputar dengan pilihan sulit. Terus diam dan kehilangan Bima selamanya. Atau mengatakan kebenaran dan menyaksikan hidup pria yang ia cintai hancur berkeping-keping. Kedua jalan menuju penderitaan. Tante, aku harus bagaimana sekarang? Maya terisak dalam pelukan Tante Santi suatu malam. Aku mencintainya, tapi aku tidak bisa mengatakan kebenaran. Itu akan membunuhnya. Tante Santi menghela napas, lembut mengelus rambut keponakannya. Tante mengerti penderitaanmu. Maya, ini beban yang terlalu berat. Tapi kau tidak bisa menghindar selamanya. Kebenaran, meskipun menyakitkan, kadang adalah obat pembebas satu-satunya. Baik untukmu maupun untuk Bima. Pembebas, Maya menggeleng pahit, lebih seperti vonis mati. Tante, mungkin, Tante Santi merenung, tapi hidup dalam kebohongan jauh lebih menyakitkan. Pikirkan baik-baik, Maya, kau berutang penjelasan pada Bima. Seberapapun kerasnya, dan kau juga berutang pada dirimu sendiri pembebasan dari beban ini. Kata-kata Tante Santi bagai lonceng peringatan. Maya sadar ia tidak bisa egois menyimpan rahasia ini selamanya. Ia perlu menghadapi, apapun hasilnya, ia berutang kebenaran pada Bima. Meskipun kebenaran itu bisa mengakhiri segalanya. Ia memutuskan akan bertemu Bima. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya, untuk menjelaskan semuanya, bukan lewat telepon atau pesan. Tapi tatap muka, itu adalah hal minimal yang bisa ia lakukan untuk pria yang pernah menjadi suaminya. Pria yang masih sangat ia cintai. Ia berjanji bertemu Bima di kafe kecil yang tenang akhir pekan. Jantungnya berdebar kencang saat menunggunya. Ia sudah siap mental menghadapi badai yang akan datang. Menghadapi kemarahan, kejijikan, kehancuran Bima. Tapi ia sama sekali tidak siap melihat Bima masuk kafe dengan seikat mawar merah di tangan. Bunga yang biasa Bima berikan pada hari jadi mereka. Maya, Bima tersenyum. Senyum canggung namun masih penuh harapan saat duduk di hadapannya. Maaf sudah menekanmu beberapa hari ini. Aku hanya terlalu khawatir. Hari ini hari jadi pertemuan pertama kita. Kau masih ingat, buket bunga dan pengingat kenangan indah itu bagai pisau menusuk dalam hati Maya. Ia menatap Bima, pria hangat dan tulus di hadapannya. Sama sekali tidak tahu jurang apa yang menantinya. Ia sudah berniat mengatakan kebenaran. Tapi kini, tenggorokannya seolah tercekat. Kata-kata tersangkut di ujung lidah. Bagaimana ia bisa menghancurkan senyum itu? Menghancurkan kepercayaan dan cinta di mata Bima. Pertemuan yang Maya rencanakan sebagai akhir cerita tiba-tiba menjadi jauh lebih sulit. Kegelapan masa lalu dan janji masa depan bahagia yang belum selesai kini mencabik-cabiknya dengan hebat. Mampukah ia mengucapkan kebenaran pahit itu? Atau sekali lagi memilih diam untuk melindungi pria yang ia cintai? Meskipun itu berarti mengubur dirinya sendiri. Perpisahan pahit. Buket mawar merah menyala di atas meja bagai api membakar nurani Maya. Peringatan hari pertama bertemu. Kata-kata cinta, rencana masa depan bahagia, semua kembali. Tajam dan menyakitkan. Bagaimana ia bisa tega menghancurkan semuanya hanya dengan beberapa kata? Aku ingat, bisik Maya. Suaranya hilang. Mencoba tersenyum tapi hanya membuat wajahnya semakin kaku. Ia menghindari tatapan Bima. Menatap cangkir kopi dingin di hadapannya. Kecanggungan dan penderitaan yang tak bisa disembunyikan di mata Maya membuat Bima curiga. Senyum di bibirnya memudar, digantikan oleh kekhawatiran dan tatapan menyelidik. Maya, ada apa? Kau terlihat tidak baik. Kau mengalami kesulitan, kan? Katakan padaku, jangan sembunyikan lagi. Suara Bima tulus, penuh perhatian. Justru kelembutan itulah yang semakin membuat Maya merasa bersalah dan sulit. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan semua keberanian. Ia berutang kebenaran pada Bima. Seberapapun kejamnya,
Diam dan menghindar hanya akan membuat keduanya semakin menderita. Bima, ia mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Bima. Meskipun matanya sudah berkaca-kaca. Maafkan aku, untuk semuanya. Karena tiba-tiba pergi. Karena diam. Tapi aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini lagi. Bima terpaku. Matanya terbelalak tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tidak bisa melanjutkan, maksudmu apa? Maya, kita punya masalah apa? Apa aku melakukan kesalahan? Ia mengulurkan tangan hendak meraih tangan Maya. Tapi Maya buru-buru menariknya kembali. Tidak, kau tidak melakukan kesalahan. Maya tercekat, air mata mulai mengalir. Kau adalah suami terbaik yang bisa kuimpikan. Masalahnya bukan padamu. Lalu kenapa? Bima hampir berteriak. Kebingungan dan luka terlihat jelas di wajahnya. Kenapa kau mengucapkan selamat tinggal tepat di hari jadi kita? Kau punya orang lain? Tidak, tidak pernah. Maya buru-buru menyangkal. Aku mencintaimu, Bima. Cinta itu nyata. Tapi ada kebenaran, rahasia mengerikan yang baru saja ku ketahui, yang membuat kita tidak mungkin bersama lagi. Rahasia apa? Desak Bima. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sangat serius. Berhubungan dengan keluargaku, ayahku, atau Citra. Maya memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mengalir deras. Inilah saatnya, momen penghakiman telah tiba. Ia menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar namun jelas, ini berhubungan dengan asal-usulku. Bima, berhubungan dengan ibuku, dan ayahmu. Bima mengerutkan kening, sama sekali tidak mengerti. Ibumu dan ayahku, apa hubungannya? Maya menatap lurus ke mata Bima. Rasa sakit terlihat jelas dalam setiap kata, sebelum menikah dengan ayahku. Ibuku, dia dan ayahmu, mereka pernah saling mencintai. Dan aku, ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya untuk mengucapkan kebenaran mengerikan itu. Aku adalah hasil dari hubungan itu. Aku adalah putri Pak Bramantio. Bima, ruangan seolah membeku. Wajah Bima pucat pasi, matanya terbelalak, menatap Maya seperti melihat makhluk asing. Keterkejutan, keraguan, lalu kengerian dan kejijikan bergantian muncul di wajahnya. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat, seolah tak bisa menerima kenyataan pahit yang baru saja didengarnya. Tidak mungkin, gagapnya. Suaranya hilang. Kau bercanda kan? Maya, ini bukan kebenaran, tidak mungkin ini kebenaran. Andai saja ini hanya lelucon. Bima, isak Maya, tapi itu kebenarannya. Aku punya bukti, itu sebabnya aku harus pergi. Kita tidak bisa menjadi suami istri lagi. Ia menunjuk buket mawar di meja. Suaranya penuh kepahitan. Maaf sudah merusak hari jadi kita. Merusak segalanya. Tapi aku tidak bisa terus membohongimu. Membohongi diriku sendiri. Bima duduk membeku. Buket mawar jatuh ke lantai. Kelopak merahnya berserakan seperti hatinya yang hancur. Ia menatap Maya, wanita yang ia cintai. Istri yang berbagi suka duka. Kini membawa identitas yang tak bisa diterima. Kebenaran bagai palu godam menghantam kepalanya. Menghancurkan semua kepercayaan, cinta, dan bahkan pandangan dunianya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya diam berdiri, terhuyung melangkah keluar kafe, meninggalkan Maya duduk sendirian dengan rasa sakit dan kehampaan. Ia tahu, sejak saat ini, hidup keduanya telah berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Arah penuh penderitaan tanpa jalan kembali. Perpisahan pahit telah terucap, tapi luka hati yang ditinggalkannya akan terus terasa selamanya. Luka yang membekas. Kafe masih ramai, musik masih mengalun merdu. Tapi bagi Maya, dunia di sekitarnya seolah berhenti. Ia duduk tak bergerak di tengah ruang yang nyaman, namun merasa dingin hingga ke tulang. Bima telah pergi, membawa serta hati dan sisa harapan terakhirnya. Kelopak mawar merah berserakan di lantai seperti tetesan darah. Bukti kehancuran tragis yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Baru ketika pelayan kafe dengan lembut bertanya apakah ia butuh sesuatu lagi. Maya tersadar dari lamunannya. Ia gemetar berdiri, membayar, lalu melangkah keluar kafe seperti orang kehilangan jiwa. Sinar matahari sore menerpa wajahnya. Tapi ia tak merasakan kehangatan sedikit pun.
Setibanya di rumah kecil Tante Santi, Maya hanya diam melangkah masuk kamar. Menutup pintu, Tante Santi melihat ekspresi kosong dan mata bengkak Maya. Mengerti bahwa pertemuan dengan Bima tidak berakhir baik. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya diam menyiapkan makan malam hangat. Meletakkan nampan makanan di depan pintu kamar Maya lalu perlahan pergi. Memberinya ruang privasi yang dibutuhkan. Maya berbaring di tempat tidur. Meringkuk seperti binatang terluka. Rasa sakit kehilangan Bima lebih besar daripada kengerian saat menemukan kebenaran. Ia adalah sandaran, cinta, dan harapannya akan keluarga yang sesungguhnya. Kini, semua lenyap bagai asap. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar dengan mengatakan kebenaran. Meskipun kejam, hidup dalam kebohongan hanya akan membuat keduanya semakin menderita berkepanjangan. Tapi kebenaran itu tidak mengurangi rasa sakit yang merobek hatinya. Hari-hari berikutnya, Bima sama sekali tidak menghubunginya lagi. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Keheningan mutlak Bima lebih menyakitkan daripada cacian atau kemarahan. Itu adalah bukti paling jelas akan akhir yang tak bisa diperbaiki di antara mereka. Maya mengerti bahwa guncangan yang terlalu besar telah membuat Bima tak sanggup menghadapinya. Tak sanggup menghadapi kebenaran mengerikan tentang keluarganya. Hubungan mereka, yang dibangun di atas fondasi yang tampak kokoh, akhirnya runtuh berkeping-keping oleh rahasia kelam masa lalu. Rasa sakit perlahan mereda, digantikan oleh penerimaan yang pahit. Maya tidak lagi banyak menangis. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu merenungkan semua yang telah terjadi. Ia kehilangan cinta, kehilangan keluarga impian, tapi ia telah menemukan kembali kebenaran tentang dirinya, tentang ibunya. Meskipun kebenaran itu penuh duri dan penderitaan, itu tetaplah kebenaran. Dan menghadapinya, meskipun sulit, lebih baik daripada hidup dalam ilusi. Epilog akhir, kedamaian setelah badai. Waktu berlalu seperti air tenang yang menghanyutkan duka. Setahun setelah meninggalkan villa keluarga Wijaya, hidup Maya perlahan stabil. Meskipun bekas luka di hatinya masih ada. Terasa nyeri saat cuaca berubah. Ia masih bekerja di toko buku kecil. Pekerjaan itu tidak memberi banyak uang tapi membawa kedamaian dan kebahagiaan sederhana. Ia menyukai aroma kertas baru, keheningan di antara rak-rak buku tinggi, cerita-cerita yang bisa membawanya sejenak lari dari kenyataan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih dewasa, tatapannya tak lagi naif seperti dulu tapi kini menyimpan kedalaman yang ditempa badai. Hubungannya dengan Tante Santi semakin erat. Rumah kecil sederhana itu benar-benar menjadi rumah. Tempat ia menemukan penghiburan dan kasih sayang tanpa syarat. Tante Santi tidak pernah mengungkit masa lalu. Tapi kehadiran diam dan pengertiannya adalah dorongan besar yang membantu Maya tetap tegar. Kotak kayu tua itu masih Maya simpan baik-baik di lemari pakaian. Benda itu bukan lagi mimpi buruk atau beban dosa. Kini, ia adalah kenang-kenangan suci. Menyimpan kisah hidup ibunya yang penuh tragedi namun juga sangat kuat. Sesekali, ia masih membukanya. Memandangi foto ibu, membaca lagi surat yang ditulis ibunya. Bukan untuk terusik, tapi untuk mengingatkan diri akan pengorbanan ibunya. Akan nilai kebenaran dan keberanian. Ia menerima asal-usulnya yang rumit. Menerima Bramantio sebagai bagian dari garis darahnya. Tapi ia tidak membiarkan hal itu mendefinisikan dirinya. Ia adalah Maya, putri Ibu Larasati, wanita yang memilih jalannya sendiri untuk melindungi anaknya. Ia akan melanjutkan hidupnya dengan cara yang ia yakini benar. Cara yang pasti akan membuat ibunya bangga. Sesekali, melalui kabar angin dari kenalan lama, Maya mendengar sedikit tentang keluarga Wijaya. Bahwa Bima terpuruk cukup lama. Bahwa hubungan antara Bima dan Bramantio menjadi dingin dan tegang. Bahwa Citra juga hidup lebih tertutup. Membawa beban penyesalan. Tapi Maya tidak lagi terlalu peduli. Kehidupan mereka sudah menjadi bagian dari dunia lain. Dunia yang telah berani ia tinggalkan. Ia tidak mengharapkan hukuman atau balasan untuk Bramantio. Karena itu tidak akan mengurangi rasa sakit orang yang telah tiada atau menyembuhkan luka hati mereka yang masih hidup. Pembebasan terbesar adalah melepaskan kebencian dan melangkah maju. Suatu sore akhir pekan, Maya duduk di dekat jendela, memandang sinar matahari keemasan hangat menari di halaman buku. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma bunga lembut dari taman kecil Tante Santi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian sejati menyelinap di jiwanya. Masa lalu masih ada, seperti bekas luka samar yang takkan pernah hilang.
Tapi ia tidak lagi mengendalikan hidupnya. Ia telah melewati badai, telah menghadapi kegelapan dan menemukan cahayanya sendiri. Jalan di depan mungkin tidak bertabur mawar, tapi Maya tahu ia cukup kuat untuk melangkah, untuk membangun masa depan yang tak lagi dihantui rahasia mengerikan. Masa depan di mana ia bisa hidup menjadi dirinya sendiri, tenang dan bebas.